Shut up. Mhm. Shut up. Yeah. Hai sahabat para penikmat alur. Balik lagi nih sama gua nih Usop ya. Piye kabare? Penak jamanku toh. Haha. Kayak tulisan-tulisan di belakang truk yang isi gambar bapak pembangunan itu. Nah, kali ini gua akan coba ngerangkum sebuah alur cerita film yang berjudul I Love You Bad Couple yang dirilis di negeri Paman Sam pada tahun 2009 lalu. Film ini bercerita tentang pemuda yang gak berani ngungkapin perasaannya ke cewek yang dia suka. Hingga pada hari graduation, pemuda ini memiliki keberanian buat menyatakan cinta ke cewek idamannya selama sekolah di sana. Kira-kira si cewek punya perasaan yang sama kayak si cowok, terus mereka jadian atau malah sebaliknya? Untuk informasi lebih lanjut, informasi lebih lanjut. Kita langsung aja mulai videonya ya. Tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang warna merah di bawah dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Nikmatin Alur. Plus biar kita cepet bahagian orang tua. Gua Usop, enjoy the plot. Film dibuka dengan diperlihatkan suasana upacara kelulusan sebuah SMA. Terlihat seorang siswa nampak gugup karena akan membacakan pidato di depan teman-temannya. Siswa itu bernama Dentol, Dennis Prit. Taulah selanjutnya. Siswa itu bernama Dennis, si beban di serial kartun Adit dan Sopo Jarwo. Tolongin, Dit. Aku takut nih, Dit. Ternyata sebelumnya temannya Dennis yang bernama Riz meminta buat manfaatin kesempatan berpidato ini agar Dennis ngungkapin perasaannya ke cewek yang dia suka yang bernama Bad Couple. Kita sebut Bad aja ya biar gak kepanjangan. Ternyata Dennis ini udah suka sama Bad sejak dia baru masuk sekolah di sana. Tapi karena Dennis ini cupu dan dikit-dikit minta tolong Adit, makanya dia gak berani ngomong sama Bad. Bukan Dennis yang itu dong. Oke, lanjut ke alur filmnya. Akhirnya Dennis mengikuti nasihatnya Riz dan saat berpidato, Dennis menyatakan cinta kepada Beth di depan semua undangan yang hadir. Tentu saja mereka terkejut terheran-heran melihat Dennis menyatakan cintanya. Tak hanya itu, Dennis juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selama ini selalu membulinya di sekolah. I am sorry for the cruel swirlies. Singkat cerita, setelah acara graduation selesai, Beth datang menemui Dennis. Beth bilang kalau Dennis udah membuatnya malu. Tapi karena Beth merasa jika Dennis tadi sangat gentle dan romantis, makanya Beth mau memaafkannya. Dennis memanfaatkan kesempatan itu buat ngajak Beth datang ke acara pesta kelulusan yang diadakan di rumahnya. Tak lama kemudian datanglah pacarnya Beth yang merupakan seorang tentara. Pacarnya Beth ini bernama Kevin, si ketimun laut. SpongeBob ya. Kevin langsung menghajar Dennis karena udah berani nembak pacarnya di depan umum. Are you prepared to die? 10 seconds to convince me why I should let you live. Kemudian adegan berpindah dan terlihat Dennis sedang menyiapkan pesta di rumahnya bersama Rich. Orang tua Dennis memberi izin buat ngadain pesta di rumahnya tersebut. Dan yang ditunggu-tunggu pun datang. Beth datang bersama dua orang temannya yang bernama Cameron dan Trish. Rupanya, pesta yang diadakan di rumahnya Dennis tidak sesuai ekspektasinya Beth. Beth mengira pesta itu dihadiri banyak orang dan menjadi pesta yang sangat meriah. Tapi kenyataannya, pesta itu hanya dihadiri oleh mereka berlima aja. Haha, kasihan. Dennis dan Riz pun mencoba berbagai cara agar suasananya menjadi cair. My brother's retarded. Tapi tetap aja gagal. Karena bosan, Beth dan kedua temannya memutuskan buat pergi dan mencari pesta yang lebih meriah. Tapi tiba-tiba Kevin datang bawa teman-temannya buat ngeroyok Dennis. Mungkin aja Beth ini pakai aplikasi Zenly ya,
Makanya Kevin bisa tahu kalau dia lagi di rumahnya Dennis. Tanpa banyak basa-basi, Kevin langsung mengacak-ngacak semua perabotan di rumahnya Dennis. Dennis pun tak tinggal diam ketika rumahnya diacak-acak oleh orang asing. Dia mengajak Kevin buat gelut adu mekanik one by one. Tapi tentu saja, Kevin dapat mengalahkan Dennis dengan sangat easy. Beth pun menolong Dennis dan menyuruh Dennis buat kabur lewat jendela. Kevin yang belum puas adu mekanik terus mengejar Dennis dan ikut lompat di jendela. Beth lalu membawa Dennis dan Rich kabur menggunakan mobilnya. Di dalam mobil, Beth bilang kalau Kevin lagi dalam pengaruh obat terlarang. Makanya dia menjadi brutal kayak gitu. Lalu mereka bernyanyi bersama di dalam mobil. Dan tanpa disadari, kini mereka udah menjadi akrab, guys. Mereka mampir ke Indomaret buat beli beberapa minuman buat ngerayain kelulusan. Tapi karena kasirnya tahu jika mereka masih di bawah umur, mereka pun tidak diizinkan buat beli minuman tersebut. Beth lalu berinisiatif ngerayu mas kasirnya dengan sangat uns hingga bikin rudalnya tegak. Melihat Beth yang seperti itu, pandangan Dennis terhadap Beth pun berubah. Dennis mengira jika Beth adalah cewek alim dan sopan. Tahu-taunya di luar ekspektasi. Kukira cupu, ternyata suhu. Beth rupanya berhasil menggoda kasir Indomaret dan mereka mendapat beberapa botol minuman. Yang ada airnya loh ya. Scene berpindah dan terlihat Dennis, Beth, Rhys, Cameron, dan Trish sedang menikmati minuman yang baru tadi dia beli di depan api unggun. Saat lagi asik-asiknya, Rhys pamitan buat pipis. Rupanya Cameron dan Trish juga ikut Rhys pipis juga. Jadi di api unggun itu hanya tinggal Dennis dan Beth aja. Mereka berdua lalu mengobrol dan saling bertanya tentang masa depan mereka setelah lulus nanti. Di sini mereka berdua terlihat seperti sepasang kekasih. So what are you thinking? I don't know, maybe good old Harper's Community College. Seem like The Beth Cooper over your bed. Keromantisan Dennis dan Beth harus terganggu karena Rhys, Cameron, dan Trish berlari-lari karena dikejar sekawanan sapi. Mereka lalu memutuskan buat pindah ke tempat yang lebih aman. Rupanya Beth mengajak mereka buat datang ke pesta kelulusan teman sekolahnya. Kali ini pestanya sangat meriah banget. Beda 180 derajat sama pesta di rumahnya Dennis tadi. Di sana Dennis bertemu dengan orang yang suka membulinya semasa sekolah dulu. Orang itu bernama Girk. Dennis mengira jika Girk akan membulinya lagi. Tapi ternyata Girk mau meminta maaf atas semua kesalahannya yang suka membuli Dennis dulu. Dennis menjadi lega karena dia tidak dibully lagi. Dennis pun dengan senang hati memaafkan Girk dan mereka pun berpelukan. Maybe I could call you sometime. We could talk about it. Forget. Setelah kejadian itu, lagi dan lagi Dennis ini ketemu sama Kevin. Kevin langsung menyeret Dennis ke tengah pesta buat dihajar habis-habisan. Haha, nggak dibully sama Girk malah dibully sama Kevin. Kasian banget dah Dennis ini. Ngomong-ngomong, Adit mana ya? Kok nggak bantuin Dennis dari tadi? Bang Jarwo, Adit, aku takut. Lanjut ya. Tak terima melihat Dennis dipermalukan seperti itu, Girk pun mengajak Kevin buat adu mekanik. Tapi karena Kevin seorang tentara, maka dia dengan sangat mudah mengalahkan Girk. Saat Kevin ingin menghajar Dennis lagi, tiba-tiba sebuah mobil tentara datang menabrak rumah tersebut. Rupanya Beth lah yang mengemudikan mobil itu. Dengan bantuan Girk, Dennis berhasil masuk ke mobil dan pergi dengan Beth menggunakan mobilnya Kevin. Mereka pergi ke sekolah dan langsung menuju gedung olahraga. Di sana Beth dan kedua temannya ngedance di hadapan Dennis buat mengenang masa-masa sekolah. Rupanya Beth ini adalah ketua cheerleader semasa sekolah dulu. Makanya goyangannya sangat luas, anjay. Karena berkeringat, Beth mengajak Cameron dan Trish buat mandi. Dan tentu saja
Dennis dan Riz mengikuti mereka di kamar mandi. Tak diduga betapa terkejutnya Dennis ketika melihat Beth dengan sengaja memamerkan kedua gunung kembarnya di depan Dennis. Bahkan Beth juga mengajak Dennis buat mandi bareng. Dennis pun senang kegirangan saat dia akan bersiap-siap. Tiba-tiba aja Kevin datang dan teman-temannya datang dan langsung menghajar Dennis. Alah, mengganggu aja. Tapi di sini Riz berhasil menolong Dennis dan mengalahkan Kevin hanya dengan menggunakan handuk. Mereka lalu kabur naik mobil ke sebuah pondok kecil di pinggir danau. Pondok itu milik temannya Beth, nggak tahu punyanya Cameron atau Trish. Dan mereka berlima bermalam di sana. Okay, a toast. Pagi harinya, Beth mengajak Dennis ke tepi danau buat ngelihat sunset di tanah anarki. Anjay. Sehingga menyiksakan Riz, Cameron, dan Trish di dalam pondok. Cameron dan Trish pun menggoda-goda Riz agar mau melakukan pagelaran budaya 2 lawan 1. Karena waktu kecil Riz ini selalu bolos ngaji. Makanya pas sudah gede gini imannya jadi lemah. Dan akhirnya terjadilah pagelaran budaya 2 lawan 1 di sana. Sementara itu Beth dan Dennis sedang asik ngobrol berdua di tepi danau. Beth sangat terharu karena Dennis betul-betul mencintainya dengan sangat tulus. Dan akhirnya mereka berdua bertukar jigong sambil disinari mentari pagi. Setelah itu Beth mengantarkan Dennis pulang. Di sana kedua orang tua Dennis sudah menunggunya dengan sangat khawatir. Dennis dan Beth lalu saling mengucapkan salam perpisahan. Beth memeluk Dennis dengan sangat erat dan berterima kasih karena telah mencintainya selama ini. Dennis lalu berjanji jika mereka bertemu lagi di kemudian hari. Dan mereka sama-sama masih belum punya pacar. Dennis akan menikahinya. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film I Love You Beth Cooper dari Nikmatin Alur. Film yang mengisahkan tentang pria culun yang terus memperjuangkan cintanya. Asik. Boleh aja sih berjuang, asal bukan berjuang buat orang yang salah. Ups, siapa tuh? Udah dulu ya, gue capek, mau tidur dulu. Bangunkan aku saat aku peduli. Gue Usop, I love you Beth Cooper. I love you 3000.